Kembali lagi di Airbus episode 8. Nah, di dalam edisi Airbus yang ke-8 ini akan dipandu oleh aku, Lucky. Aku Ansal. Dan aku Tigri. Jadi, langsung saja nih. Apa sih judul Airbus kita kali ini? Artinya apa? Judul Airbus kita kali ini apa sih, Dik? Artinya apa Bang Messi? Agak komedi ya judulnya. Tapi nggak apa-apa. Karena kita kan saat ini kan Indonesia sedang berada dalam euforia pertandingan persahabatan antara Indonesia dengan Argentina yang akan dilaksanakan di bulan ini. Semoga dengan adanya pertandingan ini dapat membawa dampak yang positif bagi Indonesia ke depannya. Terima kasih. Yeay. Tahu gak sih bahasan kita kali ini? Apaan tuh? Jadi, kita akan bahas mengenai banyak hal, mulai dari international bus, national bus, bahkan sampai ke entertainment bus loh. So, yuk kita simak sama-sama. Nah, tadi kan udah disebutkan nih, kita ada bahas berita internasional, national bus, sampai entertainment bus. Nah, kita mau bahas yang mana dulu nih? Kayaknya lebih seru internasional dulu gak sih? Berhubung kita jurusan hubungan internasional nih ya. Jadi Asik banget. kayaknya kita penasaran nih, di internasional tuh ada apa sih, Sal? Jadi baru-baru ini nih ada tentang KTT ASEAN atau konferensi tingkat tinggi. Nah, yang menariknya KTT ASEAN kali ini diselenggarakan di Indonesia loh, tepatnya di Bali. Nah, kalau kita bicara soal KTT ASEAN atau konferensi tingkat tinggi ini biasanya sih ada sih pembahasannya. Itu kira-kira kalau misalnya di pertemuan KTT ASEAN tahun ini tuh kita bahas apa sih di tengah-tengah KTT ASEAN? Oke, jadi KTT ASEAN itu kerjasama internasional yang diselenggarakan antar 11 anggota negara ASEAN nih. Nah, untuk kali ini diselenggarakan di Indonesia dengan tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Nah, maksud dari tema ini tuh Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap menjadi yang paling relevan dan penting di dunia. Dan Indonesia ingin tetap menjadikan ASEAN kawasan tetap menjadi kawasan yang paling penting di dunia. Momentum ini dijadikan oleh Indonesia sebagai motor perdamaian dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk kebaikan di Indonesia dan ASEAN. Menarik ya pembahasan KTT ASEAN tahun ini. Nah, ngomong-ngomong soal KTT ASEAN nih, itu kan adalah sebuah hal yang biasanya tuh dilakukan pada tempat-tempat yang formal gitu, kayak di gedung-gedung gitu kan. Hotel. Nah, ya. Nah, kira-kira dari KTT ASEAN kali ini ada yang berbeda nggak sih? Ada. Nah, KTT ASEAN kali ini di Indonesia diselenggarakan di atas kapal pinisi. Wah. Alasan dari Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana adalah ingin mengajak para perwakilan dari negara ASEAN dan para pendampingnya untuk ikut melihat keindahan dari Nusa Tenggara Timur nih. Nah, ini juga menjadi salah satu gebrakan baru bagi Indonesia untuk memperlihatkan keindahan alam di Indonesia dan keindahan wisata yang kita punya. Keren. Indonesia memang out of the box ya. Iya. Gila. Kayak bahkan untuk kelas KTT ASEAN pun bisa dirubah stigmanya dengan yang kayak gini misalnya mereka mengambil kapal finisi sebagai tempat untuk mereka melakukan KTT ASEAN. Tapi kalau menurut aku nih yang aku rasa sekarang ini kayak KTT ASEAN tuh kayak kurang gak sih euforianya, karena kan bukan tanpa alasan aku ngomong karena memang kalau KTT ASEAN ini berbarengan dengan SEA Games. Nah, kalau kita boleh nih kita pindah ke SEA Games, itu kan sama-sama tuh dengan kawasan Asia Tenggara juga. Nah, kenapa sih bisa kalau misalnya kenapa sih bisa ASEAN KTT ASEAN ini kurang gitu euforianya? Iya, bener banget nih. KTT ASEAN kali ini sayangnya euforianya kurang karena di sisi lain ada penyelenggaraan SEA Games di Kamboja. Nah, kalau SEA Games di Kamboja ini yang menariknya adalah
kita bisa melihat banyak prestasi cabur budaya dari tuan rumah, bahkan juga ada kesalahan dari panitia. Oh, aku tahu. Yang itu kan Tik, yang bendera-bendera terbalik. Waduh. Bendera terbalik, terus apa namanya? Yang peserta lomba menang itu dikasih lampu mobil. Waduh. Nah, ngomong-ngomong dari beberapa kesalahan, mungkin itu ada kesalahan teknis dari entah itu dari panitia atau bagian dari penyelenggara SEA Games tersebut. Nah, aku pengen tahu juga sih, mungkin ada prestasi-prestasi dari beberapa atlet Indonesia yang mungkin bisa kita sampaikan juga kepada apresiasi, gitu. Walaupun nih di SEA Games kemarin Indonesia sempat mengalami ada kerusuhan nih antara Indonesia dengan Thailand, tapi Indonesia berhasil loh memenangkan laga dan berhasil membawa pulang medali emas. 5-2 bro, 5-2 Mantap. Indonesia. Menarik juga memang bahasan tentang SEA Games nih. Berhubung kita tadi ada sedikit menyinggung tentang pertandingan sepak bola di mana tim Indonesia menang dan mendapatkan medali emas. Tapi kalian tahu gak sih, sesuai dengan judul kita hari ini, dari Berita Nasional, kita akan membahas mengenai pertandingan persahabatan antara Indonesia melawan Argentina. Wah, jadi apa sih yang membuat berita ini tuh begitu hype gitu di sosial media? Jadi gini, sebelumnya kan udah ada Piala Dunia tahun 2022, di mana pemenang itu Argentina dengan pemain bintang mereka itu Lionel Messi, yang pada saat itu memimpin selebrasi mereka di Qatar pada waktu itu. Nah, yang menjadi menarik itu kenapa? Karena tim nomor 1 di dunia ini loh bakalan main melawan tim Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya pertandingan ini tuh sangat penting karena bisa juga memperbaiki ranking sepak bola Indonesia kalau misalnya mereka bisa menaklukkan tim Argentina di Indonesia. Nah, dan juga ya kalau misalnya pertandingan ini kan sangat ikonik gitu kalau misalnya terjadi, dan juga antusiasme penikmat sepak bola di Indonesia, terutama penggemar Argentina ataupun bukan, itu sangat euforia itu sangat terasa. Kita bisa lihat dari di media sosial, mereka pada bikin kayak konten meme, mereka yang kalah tiket ada bikin meme juga gitu, kayak mereka tuh sangat antusiasmenya tuh tinggi terhadap sepak bola antara Indonesia melawan Argentina nanti. Ngomong-ngomong tentang itu semua nih, untuk supporter Indonesia gimana nih antusias dari para supporter Indonesia? Kemarin itu kan sempat konferensi pers tuh PSSI sama beberapa pihak yang berada di balik pertandingan Indonesia dengan Argentina ini. Jadi 60.000 tiket sudah habis terjual. Wah, banyak ya. 60.000 tiket mengalahkan war-war tiket yang lain. Waduh. Tapi ini ada tapinya. Ada kabar yang sedikit mengecewakan. Bikin kecewa penonton atau calon penontonnya lah, karena dikabarkan dan diberitakan oleh salah satu jurnalis dari Argentina menyebut bahwa Bang Messi ini gak ikut ke Indonesia. Ya, sayang sekali ya. Emang sayang. Karena mereka juga war tiket buat lihat Bang Messi nih. Iya. Jadi Bang Messi ya gitu deh. Ya bukan tanpa alasan memang, karena Bang Messi ini diturunkan untuk melawan Australia di Cina di FIFA Matchday juga, sama dengan ini pertandingan friendly. Cuman ya karena juga dia ini baru pindah gitu kan ke klub baru Inter Miami, dikabarkan dia ini juga lebih memilih untuk untuk liburan lah, healing dulu bahasanya kalau kita. Dia healing dulu. Terus ya dikabarkan juga kalau misalnya Argentina itu menurunkan tim lapis kedua mereka. Jadi kayak istilahnya kayak second timnya mereka lah gitu. Cuman ya mau bagaimanapun juga itu tetap tim nomor 1 loh gitu. Jadi kayak apapun yang terjadi, pertandingan ini memang sangat penting bagi Indonesia. Dan juga nih tadi kan udah aku sebutkan nih di dunia sepak bolanya. Iya. Tapi kalian tahu nggak sih kalau misalnya pertandingan ini membawa dampak yang sangat menguntungkan lah bahasanya bagi Indonesia sendiri. Dampak apa tuh? Di negara ya, konsep negara. Yang pertama itu dari hasil penjualan tiket. Indonesia tuh mengambil setidaknya tuh 11% pajak yang diambil. Jadi kebayang tuh. Karena kan Besar juga ya. ya 60.000 tiket, bayangin. 60.000 tiket sudah lunas.
terbayar, ludes gitu maksudnya. Ludes, dan itu diambil pajak 11% dari setiap tiket yang terjual. Kebayang nggak sih berapa keuntungannya untuk pendapatan negara kita? Iya, banyak Nah, ya, terus nih selanjutnya kayak yang menonton bola Argentina melawan Indonesia ini kan bukan wilayah domisili Jakarta aja nih. Iya, tapi iya, kayak Jadi, supporter-supporter ataupun penggemar-penggemar sepak bola terutama Bang Messi, walaupun dikabarkan gak jadi datang gitu. Mereka tuh pada datang ke ke Iya, pada ngumpul Jakarta, semua, ya ya, ngumpul di semua. Jadi Jakarta. mereka itu kayak pasti akan menggunakan tempat-tempat penginapan di mana kayak hotel ataupun segala macam, itu pasti akan berdampak sangat baik terhadap terhadap industri mereka. Jadi kayak dengan adanya pertandingan ini bisa membawa dampak yang positif terutama bagi ekonomi pelaku-pelaku usaha pariwisata terutama di hotel dan penginapan. Gitu teman-teman. Nah, menarik sih tadi terkait Bang Messi ya. Nah, ngomong-ngomong soal war tiket nih, sebenarnya fenomena war tiket ini sudah sebenarnya lumayan sering terjadi, tapi ada hal yang menarik perhatian masyarakat Indonesia, apalagi pada fenomena war tiket ini. Selain ini loh guys, kalian tau gak sih? event apaan tuh? Cluenya adalah Look at the star. Aldi Taher. Enggak, salah. Bukan itu Aldi Taher nggak sih? Salah itu yang salah. Itu Coldplay guys. Coldplay, oke, Coldplay. Nah, jadi kalian tuh pendengar musik Coldplay juga nggak sih? Kalau mendengar untuk tiap hari sih enggak. Cuman kalau misalnya lagi dengar Spotify itu kayak beberapa lagunya Coldplay itu sering sering terputar gitu. Iya. Kayak contohnya mungkin yang sering aku dengar itu kayak Yellow, sama satu lagi yang Hymn for the Weekend. Karena kan itu lagunya kayak keren gitu, kayak bikin semangat lah Iya, istilahnya gitu. Kalau Ansal sendiri gimana? Kalau aku suka sih sama Coldplay, tapi cuman beberapa lagunya aja nih. Salah satunya kayak yang judul Something Just Like This. Itu collab sama siapa sih? The Chainsmokers sih, Chainsmokers. Chainsmokers. Iya. Jadi teman-teman, jadi Coldplay itu adalah sebuah band dari Inggris yang sebenarnya sudah cukup lama dan dia merupakan band paling terkenal. Dan juga fansnya banyak juga kan. Fansnya dari berbagai kalangan juga guys. Nah, kira-kira teman-teman tahu gak sih keuntungan Coldplay ini datang ke Indonesia ini buat apa sih gitu? Tahu gak sih? Keuntungannya apaan aja tuh? Bukannya cuman untuk para fansnya yang dapat tiket ya? Sama calo sih kayak calo satu lagi calo tiket. Ya, kalau untuk Indonesia apa tuh keuntungannya? Nah, selain yang sudah disebutkan tadi, mungkin itu beberapa pendapat dari teman-teman sekalian. Nah, di sektor ekonomi Indonesia itu juga berpengaruh dari adanya konser Coldplay ini. Sama seperti Bang Messi tadi yang mau ke Indonesia, sama juga halnya dengan Coldplay yang mau ke Indonesia ini. Tiket-tiket pesawat, tempat-tempat penginapan hotel, dan juga memberikan peluang untuk Indonesia itu, maksudnya tuh kayak ibaratnya pariwisata yang ada di Indonesia itu terekspor gitu Naik kan. lagi gitu ya. Menarik sih masalah konser Coldplay ini. Kayaknya aku dengar sih tahun ini bukan hanya Coldplay nggak sih yang bakalan konser. Kayak aku dengar tuh kayak di sosial media tuh bakalan ada kayak konser-konser lain, terutama di akhir tahun nanti ya. Yeah. Nah, kira-kira yang sepengetahuan kau nih, Tik, konser apa aja sih yang bakalan ada di Indonesia? Terutama tahun ini ya, tahun ini. Ya, jadi konser-konser yang akan berlangsung nih di Indonesia itu ada Niki. Nah, Niki pasti tahu lah ya. Tahu. Cewek Indonesia nih yang namanya tuh udah terkenal banget deh, udah internasional. Nah, itu bakal berlangsung di September nanti. Terus ada Red Orange Country juga akan berlangsung, dan ada Honey di bulan Juni, dan ada beberapa banyak lagi yang mungkin teman-teman bisa saling sharing, atau mungkin ada yang tahu itu bisa banget komen di kolom komentar kami. Nah, ngomong-ngomong soal konser tadi nih, apa sih serunya nonton konser Coldplay ini? Apa yang jadi pembeda dari konser-konser sebelumnya? Ya, selain untuk penggemar tadi ya, maksudnya kita sebagai penggemar, salah satu penggemarnya itu juga
konser Coldplay ini sebenarnya ada konser pertama mereka yang ada di Indonesia. Berarti Jadi perdana mereka datang iya, ke ini Indonesia. first time mereka lah buat konser di Indonesia, dan itu adalah sebuah keistimewaan yang mungkin wah ini di Indonesia nih pertama kali nih gitu. Nah, Kayak kapan lagi kan Coldplay iya, datang? bener Kayak banget. menarik sih Coldplay. Betul banget. Dan juga mungkin pada sektor ekonomi tadi yang sudah kita bahas juga sebelumnya, itu juga menambah sebuah keistimewaan atau kayak Nilai plus. ya, nilai plus lah dari konser Coldplay tadi. Wah, keren banget ya konser Coldplay ini. Dan pembahasan Airbus kita kali ini juga menarik sekali. Sangat menarik, bahkan kita udah bahas International Bass, KTT ASEAN dan SEA Games. Terus kita udah bahas National Bass, Indonesia lawan Argentina. Lalu kita udah bahas Entertainment Bass, masalah konser yang ada di Indonesia seperti Coldplay tadi. Iya, benar. Dan karena kita udah bahas ketiganya ini teman-teman, kita udah berada di penghujung video kita kali ini. Ya, udah mau pisah dong kita ya. Ya, untuk informasi teman-teman juga ataupun for your information, edisi Airbus kali ini merupakan edisi terakhir dari kepengurusan Komahi Rawikara periode 2022-2023 nih teman-teman. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menikmati, mungkin yang sudah menyimak dari awal, mungkin dari Airbus yang ke-7 sampai hingga pada Airbus ke-8 ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu standby untuk nontonin kita bertiga dari awal tadi pembukaan sampai sekarang kita udah mau penutupan. Ya, kami dari pengurus Komahi, terutama saya selaku PJ-nya, meminta maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan dari Airbus yang sebelumnya ataupun Airbus kali ini, terutama Airbus pada edisi episode yang ke-7 dan ke-8. Semoga Airbus ini dapat memberikan wawasan yang terbaik dan juga menghibur teman-teman dan juga memberikan sedikit ilmu lah, walaupun kami juga kurang terlalu expert lah dalam bidangnya, karena kami cuma membawakannya sebisa kami teman-teman. Dan juga untuk kepengurusan selanjutnya, selamat berproses, dan juga Airbus kedepannya akan lebih baik dan menarik, dan juga harus membahas tentang topik-topik yang sangat menarik nih teman-teman. Oke, terima kasih banyak semuanya udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.